Halo Shalom, hari ini saya mau bincang-bincang dulu tentang yang namanya kesempatan ya bagi orang-orang yang mungkin kita selalu bilang bahwa wah tidak akan ada perubahan bagi orang itu. Tapi sebenarnya kalau kita belajar dari keseharian ya, dari pengalaman-pengalaman kehidupan, bahkan kitab juga mengatakan bahwa setiap orang itu akan diberikan kesempatan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa uh, kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak ada ya. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk anak-anaknya berubah dan bertobat. Nah, jadi kalau misalnya kita selalu melihat ada orang-orang yang mungkin sulit untuk berubah, sulit yang namanya untuk kita sudah doakan terus menerus doakan, tapi kok nggak berubah-berubah ya, kok malah makin menjadi-jadi ya. Sebenarnya kuncinya itu bukan berapa cepatnya Tuhan menjawab doa kita, tapi kuncinya adalah satu hal, berapa cepatnya perubahan yang ada pada diri kita terlebih dahulu. Jadi setiap orang itu akan berubah kalau kita juga berubah. Jika kita memiliki pemikiran yang lebih baik tentang orang lain. Nah, ada salah satu teman saya, orang tuh sudah gitu, udah hopeless lah ya. Jadi hopeless gitu, kayak gak mungkin deh orang kayak gitu berubah gitu. Aduh, udah killer kayak gitu, aduh udah kayak gimana. Tapi semakin kita doakan, memang nggak hari itu langsung berubah ya. Tapi puji syukur malah ada sebuah perubahan di dalam kehidupannya gitu loh. Di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, bahkan bisa dikatakan oke, gitu, sangat luar biasa gitu. Jadi setiap orang ya akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan orang itu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang terpenting adalah kapan kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tidak menaruh waktu kita kepada orang lain. Jadi kita harus menaruh waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita, dan biarkan Tuhan melakukan hal-hal yang spektakuler di dalam kehidupan orang lain. Jadi hari ini jika kita mungkin sedang bergumul ya tentang yang namanya kehidupan, mungkin kita bergumul untuk pertobatan orang tua kita, adik kita, sanak famili kita, atau siapapun, satu hal yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita, in God's time. Artinya Tuhan punya waktunya kapan dia akan melakukan itu semua dalam kehidupan seseorang. Jadi kuncinya cuma satu, mari kita belajar untuk menyerahkan sepenuhnya itu kepada Tuhan, karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang kedua, saya ingat banget itu yang namanya waktu itu saya kuliah, ada Pastor Mulyadi Budianto. Itu mengatakan, jadi dulu adiknya itu adalah seorang dia pernah melakukan menggunakan obat ya, obatan terlarang. Tapi karena Pastor Mil ini dengan keluarganya itu memiliki kesabaran ya, akhirnya dia melihat bagaimana adiknya itu bertobat. Jadi hari ini teman-teman, second chance ya, ada kesempatan kedua dalam setiap kehidupan manusia. Kesempatan kedua itu kapan? Kita nggak pernah tahu ya. Jadi tetapi waktunya Tuhan itu pasti waktu yang tepat. Jadi kalau hari ini kita masih bergumul tentang kehidupan, tentang pertobatan keluarga, tentang apapun juga, satu hal, jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah. Doa kita selalu dijawab oleh Tuhan. Oke? Satu hal, dan tetap katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Lalu, apalagi? Serahkanlah segala kekuatan kita kepada Allah, Dia akan melihara hidup kita. Dan yang ketiga, percayalah kepada Allah karena Dia akan bertindak. Jadi, tidak selamanya doa-doa kita tidak dijawab pada waktunya. Bahkan pengkhotbah dikatakan Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Oke?
Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut tahun yang baru. Lupakan segala kepahitan kita di tahun 2023, amarah kita, luka batin kita, atau apapun juga, dan buka dengan lembaran untuk saling mengampuni, saling mengasihi, dan satu, berjalanlah sesuai dengan rahmat-Nya Tuhan. Segala kepahitan, amarah, kebencian, dendam, mari kita taruh di bawah kakinya Allah dan berikan hati kita, hidup kita untuk kita dipulihkan, disucikan, dan dikuduskan, sehingga di tahun 2024 kita menjadi manusia yang baru, orang-orang yang saleh, yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk memberkati. Selamat menyambut tahun baru 2024 bersama dengan Yesus. Kita cakap dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati.